Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya Kak Ros, hari ini sudah siap menemani Anda. Anda tentunya juga sudah siap kan? Kita akan sama-sama untuk Rumpi No Secret. Daniel hari ini menemani kita dan ada beberapa bintang tamu. Sudah ada Nindi di sini juga udah siap dengan bajunya yang so cute banget sih. Sepatunya bulu-bulu ya. Tapi sebelum kita ke Nindi, nih akhirnya kita ngobrol lagi sama Nindi ya. Setelah sekian purnama, kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita apa sih yang lagi hot, yang menuai banyak sekali pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada siapa? Oh, yang masih menjadi sorotan sama kayak kemarin ya, Natali lagi. Kalau kemarin dia habis upload konten sama si Ladislau itu. Udah bener ya ngomongnya ya kan? Ladislau. Siapa namanya? Ulang lagi namanya. Tiba-tiba kayak progresnya amat sangat cepat gitu ya. Ini ada artikel bunyinya gini, disebut pacaran terus, Natalie Houscher ngaku sudah tunangan dengan Ladislau. Dari mana ini artikel bunyinya? Itu dari postingannya Ladislau sendiri ya. Dia posting begini kan sama Azam gitu kan. Terus habis gitu captionnya happiness, terus ada cincin berlian ya. Terus komen netizennya, nah itu dia dijelasin di komen netizennya. Terus dia bilang gini, gua kira dirimu udah married, Le. Oh panggilannya Le. Lele. Apa? Oh, kirain Dada. Kemarin panggilnya Dada. Oh, itu beda ya. Terus dia bilang gini, tunangan gue ini brother katanya gitu. Terus ada Natalie juga jawab, love you tunanganku. Wow, cepet ya Natalie ya. Sat. Cerainya kapan sih waktu itu? Tahun berapa sih? 2022 ya. 2022 terus dia pernah pacaran itu. Terus habis itu sama yang tiktokan. Terus sekarang sama ini tunangan. Aduh, resepnya apa sih? Loh, salah ya. Oh ya, berikut coba kita lihat. Apa lagi? Oh terus postingannya Natalie juga nih, ada banyak dia posting juga selain sama anaknya juga sama keluarganya Ladislau ini. Ya, Ladislau tuh siapa sih? Ladislau? Hah? Mantannya Amanda Gonzalez. Dia dikenal sebagai mantannya Amanda Gonzalez. Dia nggak punya kepribadian sendiri untuk bisa dijelaskan siapa ini Ladislau. Nanti kita telisik lagi ya. Komentar netizen lah, kita baca dulu komentar netizen. Bunyinya adalah semangat, semoga segera halal, amin ya. Kalau kabar bahagia kan sama-sama single ya. Yang berikutnya komennya, gonta-ganti terus pasangannya, kasihan sama anaknya Kak, katanya gitu. Yang berikutnya, ya mungkin karena ya kan semuanya setiap kali ini serius, jadi kan dikenalin ke anak. Kayak Azam bingung ayahnya yang mana. Ya cuma satu ayahnya, ya kan itu Dada namanya. Kemarin panggilannya Dada. Oke, yang berikut. Pacar settingan katanya, tada suruh. Galak banget sih netizen. Ini kita lihat aja ya, kalau sampai ke pelaminan berarti serius. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Lah, Sule jadi bule. Ini ya out of the box sekali komentarnya. Yang berikutnya ada lagi. Nah, ini baru cocok katanya gitu ya. Banyak yang mendoakan yang terbaik lah buat Natalia. Oke, nah sekarang kita ke Nindi. Nih apa kabar Nindi? Udah banyak sekali kita mau tanya-tanya. Dia kayak sering pergi-pergi ya. Ada apa sebenarnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Nindi. Aduh, aku banyak banget update-nya begitu ketemu. Jadi gimana Bu itu? Banyak banget yang ditanyain. Yang mana ya? Nah, gini, yang dulu kasus dulu ya. Kemarin kan waktu terakhir sini kan dia memang dalam proses waktu itu ya. Ada banyak masalah hukum yang mengikuti. Kamu dilaporin penyekapan lah, apalah segala macam. Itu semua udah selesai. Kalau sebenarnya sampai pengadilan belum. Ya memang ya mudah-mudahan sih enggak ya. Karena memang aku sendiri juga sudah memberikan bukti-bukti yang memberikan bukti kalau memang itu tidak ada pernah terjadi gitu loh. Yang dituduhkan itu. Yang dituduhkan gitu loh. Sekarang kalau misalnya ada penyekapan, masa si supir bisa bawa cem-cemannya ke rumah mama aku. Cuma kan itu belum kita share aja ke publik gitu. Jadi makanya kalau yang ke ke pihak penyidik sudah aku sampaikan. Oh sudah. Jadi kamu kalau menggambarkan tahun-tahun ke belakang itu ibaratnya ya. Capek banget maksudnya karena aku emang orangnya nggak mau memberikan penjelasan sesuatu di saat itu masih ongoing. Iya, ongoing. Jadi terlalu rame banget gitu kan, nanti digoreng sana goreng sini. Ini kita nggak tahu juga nih ntar apa yang terjadi digorengnya. Jadi ya udahlah kalau udah tenang barulah kemudian hadir di sini nih. Akhirnya. Yang kemarin yang update juga adalah
kita lihat nih, Nindi sama Ola ya. Terus captionnya coba kita lihat ya. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Dan setelah semua yang dilalui hampir 14 tahun bersama, kami pun punya cerita. Maafin ya Nindi ya Mami gitu ya. Iya. Jadi coba kita lihat ya, ada videonya bagaimana akhirnya mereka mulai cair tuh dua-duanya ya. Kita lihat yang berikut. Itulah yang terjadi. Iya, itu kan praharanya itu banyak yang di belakang layar banyak cerita. Ya, di satu sisi kamu juga sedang menghadapi banyak hal, Ola sendiri juga menghadapi banyak hal. Terus masih ditambah lagi hubungan kalian berdua sebagai teman juga ada cobaannya gitu. Kalau aku sih, kalau bisa dibilang, mungkin kalau aku boleh menceritakan apa yang udah aku alamin itu ya, aku kan berumah tangga itu kan punya permasalahan rumah tangga sendiri yang akhirnya itu terpublish gitu loh. Terus di dalam itu perjalanan ada lagi aku dihantam dari segi pertemanan, diburukkan nama baik aku segala macam. Jadi begitu banyak yang aku laluin sehingga tapi aku cuma berpikir masa sih kita mau jatuh hanya gara-gara kayak gitu doang gitu loh. Jadi memang itu nggak mudah, cuma setelah dilaluin ya aku baik-baik aja. Baik-baik. Tapi pada saat kamu ada kayak benang kusut ya? Iya, sangat benang kusut, tapi aku cuma menarik diri dari semua lingkungan. Jadi aku menarik diri dari segala lini ya gitu loh. Jadi kayak berteman dalam yang seri A, B, C, semuanya aku tarik diri. Sehingga aku memilih fokus untuk sama diri aku aja dan anak aku. Gitu aja sih. Jadi aku mencari kebahagiaan yang memang aku mungkin waktu kemarin-kemarin belum membahagiakan diri gitu loh. Walaupun aku digeruguti semua masalah gitu. Itu pasti saat yang berat. Iya, sangat. Siapa orang yang paling yang mendampingi kamu, yang buat kamu kalau nggak ada dia tuh aduh? Ya pastinya keluarga ya, sahabat. Aku kan pasti punya circle pertemanan yang sangat dekat. Termasuk Erik itu salah satu sahabat aku. Jadi aku pasti semuanya itu cerita sama mereka. Tapi memang aku dari sini aku belajar untuk tidak menceritakan apapun itu bentuknya sampai sedetail-detailnya. Karena aku trust issue aku sudah sangat tinggi. Jadi aku memilih untuk apa-apa tuh diam gitu loh. Jadi itu yang terbaik menurut aku. Gak ngerasa berat bahwa itu kamu simpan, akhirnya banyak kamu simpan sendiri? Berdoa setiap kalau sholat pasti nangis. Makanya anakku selalu bilang, ibu kenapa sih setiap kalau sholat nangis terus? Pernah satu ketika aku lagi sholat subuh, kan mereka belum aku bangunin untuk sekolah kan. Tiba-tiba aku udah nangis. Aku pas setelah udah selesai ngelihat dua-duanya pada bangun duduk, aku kaget karena kan masih gelap. Kaget sendiri, astagfirullahaladzim gitu loh. Jadi dia selalu bingung ngeliat kalau aku tuh selalu nangis di saat aku lagi sholat gitu. Nah ini kan berarti satu-satu mesti kamu hadapin, satu-satu juga yang perlu diperbaiki kamu perbaiki, begitu ya. Coba kita lihat ini statementnya Ola ini, salah satu yang perjalanan yang harus dihadapi oleh Nindi. Kita lihat yang berikut. Apa sih kita ya? Di saat aku ngerasa udahlah lupain aja gitu, ya udah. Dan pada saat itu kan di acara itu kan nyanyi-nyanyi, terus aku ngelihat Nindi juga happy, aku nyanyi bareng dia. Ya aku ngelihat kan dia tuh beberapa kali ngechat aku nggak bales-bales. Terus I just aku cuman kasih gesture bahwa aku cium keningnya dia, terus aku maksudnya menunjukkan bahwa aku udah maafin kok gitu loh. Terus dia langsung meluk aku gitu, mukanya berkaca-kaca. Ya udah, and then after that dia DM besokannya, Mami maafin kesalahan India, kita follow-followan lagi ya gitu. Ya udah, maksudnya that's apa ya? Ya itulah hidup. Itu ya itulah hidup. Dalam berteman juga pasti ada ada ujiannya. Jadi kalau aku memang pada saat itu aku berusaha untuk approach Mami dari waktu-waktu yang lalu. Kadang dibales, kadang enggak gitu loh. Terus kadang beliau menyampaikan sinyal kepada teman aku, mungkin bercerita gitu loh. Terus nanti sampai ke aku, tapi aku tetap berusaha kembali lagi untuk kayak tetap, Mami gimana, kapan kita mau ketemu, bla 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 bla. Cuma memang belum ada, cuma memang kadarullah Allah kasih waktu kemarin ini di saat ulang tahun teman kita, akhirnya itu terjadi. Dan aku ada hal yang membuat aku lega, maksudnya kayak satu masalah sudah aku selesaikan, Jadi sehingga
karena aku cuma takut kita umur nggak ada yang tahu ya Mbak, jadi kayak apa tuh namanya, kalau bisa kan segala permasalahan di dunia itu diselesaikan, itu Betul aja sekali. sih. Nah, apa hikmahnya gini? Hikmahnya, Hikmahnya apa? iya, don't trust anyone, Don't trust anyone. even salt look like sugar. Nah, gitu aja sih kalau aku sekarang lebih berhati-hati dalam, kadang gitulah, aku bukan mau membela diri gitu ya, terkadang tuh narasi, clickbait yang diposting sama berita-berita gitu loh, sehingga aku tuh kayak jelek banget, kayak hina banget, padahal mereka tuh nggak tahu loh gimana caranya aku bisa berdiri pada saat itu, bahkan sebelum itu tuh bagaimana gitu loh. Jadi sehingga kayak misalnya tuh kita siapa sih yang mau ngomongin temen tuh, nggak ada. Tapi terkadang kita tuh bisa ada part-part yang kayak kita tuh ngomong tuh padahal bukan lihat hati menjelekkan, padahal kita tuh take aside di dia gitu loh, kita menceritakan yang kita mewakili dia gitu misalnya gitu, tapi itu menjadi hal yang buruk di saat orang menyalahgunakan gitu loh. Tapi aku nggak ada masalah, yang penting sekarang itu menjadi pelajaran yang terbesar untuk aku. Jadi aku nggak percayalah sama orang-orang yang baik yang kerja juga segala macam, itu menjadikan aku jadi orang pribadi yang berbeda aja sih. Nah ini kan satu olah kan kayaknya ada beberapa juga yang waktu itu sempat terserempet pada saat ada rekaman tersebar. Nah itu gimana kamu nyelesain satu-satunya itu? Karena kan memang yang di blow up itu kan Mami ya gitu loh. Karena aku sendiri juga nggak mungkin menceritakan in public gitu kan, apa saja permasalahan kami yang sudah berjalan dalam masa pertemanan itu gitu loh. Aku sama Ririn pasti ada punya cerita sendiri, sama Ashanti punya cerita sendiri, sama Usi punya cerita sendiri, sama Mami begitu. Sehingga nggak mungkin aku buka itu semua ke publik. Cuma intinya pada saat ini berita itu muncul kan yang menjadi bahan konsumsi orang banyak itu kan yang sama Mami gitu kan. Gitu. Tapi yang lain-lain gimana? Susah juga? Enggak sih, alhamdulillah kayak berkomunikasi. Berkomunikasi. Kayak sama Usi aku berkomunikasi karena memang nggak ada apa-apa juga. Sama Karirin begitu juga, sama Ashanti juga begitu. Terus mereka sempat marah gitu nggak? Oh jadi gitu? Lu enggak sih, nggak ada yang kayak gitu. Karena mungkin kan aku bukan tipe orang yang gimana ya, mungkin kita berteman tuh bukan tipe orang yang nyerang-nyerang gitu ya. Mungkin Mami kalau misalnya orangnya itu bukan Nindi, pasti mungkin dia akan nyerang gitu loh. Tapi karena kebetulan kita udah cukup lama kenal dan kayaknya tuh lebih kepada kecewa sih gitu kali ya. Jadi bukan kayak yang membabi buta marah-marah gitu, bukan, tapi lebih kepada part kecewa. Terus nah ke depannya ya kan setiap ada masalah itu kan pasti ada perubahan, pasti. Jadi suasana jadi nggak enak. Pasti gitu. Masih dalam proses itu ya, belum bisa balik seperti dulu. Di-adjust dulu karena aku sendiri juga belum tentu juga nyaman untuk di lingkungan itu gitu loh. Karena aku pasti juga merasa kayak nanti orang ini berpikir, padahal aku juga tidak ingin mendengar pembicaraan orang itu, nanti dikira aku juga mengcopy pembicaraan orang apa segala macam. Jadi di saat ada kerumunan itu aku step back aja. Masa-masa yang berat sekali ya? Iya, sangat. Tapi ya sudahlah, aku cuma berpikir fokus aja sama diri aku sendiri gitu aja. Oke, ini ada artikelnya juga ini ya, setelah berpisah di tahun 2022 ya, 2021. 2021. Sekiranya nih 2000 ya kemarin 2023 nih. Iya, kemarin. Bareng sama bapaknya anak-anak merayakan ulang tahun gitu ya. Kita juga pernah ada Moanya Nindi waktu itu mendeskripsikan si bapak gitu ya, menyebutkan bahwa Aska ini adalah seorang bapak yang baik begitu ya buat anak-anak. Waktu masih menjadi pasangan. Kalau sekarang tanya sama anak-anak aja. Oh begitu. Coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Iya, ini kan juga bagian dari adaptasi juga ya. Iya, bagian dari adaptasi itu kan aku ceritanya tentang kalau ya dia menjadi pasangan, masih jadi ayah pada saat menjadi pasangan gitu. Kalau sekarang kan kita masih mengadjust co-parenting yang kita jalanin itu seperti apa. Pasti masih ada pasang surutnya, terus cocok enggaknya gitu. Karena kan memang aku akuin aku baru mempertemukan anak-anak ini baru beberapa waktu yang belakangan. Karena aku memang pengen itu anak-anak itu tidak kebingungan dengan rules gitu loh. Jadi tidak ada apa sih namanya, nanti sama ayah boleh, sama ibu nggak boleh, sama ini boleh, sama itu nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu kan kita udah nggak bersama, jadi kan kita nggak bisa pantau itu 24 hour kan Mbak gitu loh. Jadi pada saat aku decide
boleh untuk ketemu sama ayahnya dan boleh nginep apa segala macam, itu memang banyak masalah yang di awal itu muncul gitu loh. Karena protes-protes. Kayak misalnya, kenapa cuma bolehnya hari ini, besok harus pulang begini. Ya aku memang keras ya, maksudnya aku bilang ini ya, nggak bisa sekolah harus dari rumah ibu, nanti baru ke ayah weekend. Karena waktu di awal aku sempat memberikan kayak waktu sekolah sama ayahnya, banyak hal-hal yang menurut aku aturannya itu jadi melempem. Sehingga aku jadi kayak kesel dan banyak complaining dari guru-guru gitu loh. Jadi ini namanya juga adaptasi ya. Iya, adaptasi. Soalnya kan kalau laki-laki sama perempuan beda. Kita kan ibu rumah tangga, ibunya di rumah gitu loh. Kalaupun pergi pasti kan pergi keluar, nanti balik lagi ke rumah. Kalau laki-laki kan berangkat pagi, pulangnya sore. Jadi sehingga yang ada ngawasin itu siapa gitu kan, yang kayak gitu. Itu baru satu hal. Belum lagi nanti kalau bapaknya udah punya pasangan lagi. Nah, itu dia, itu tuh. Jadi protes-protes yang kecil yang terjadi itu tuh pasti ada gitu loh. Karena beda banget, sangat beda di saat kita perempuan punya pasangan, kita punya, let's say kita menjalin hubungan pacaran lah, nggak usah tunangan, nggak usah menikah gitu loh, pacaran. Konsentrasi kita tuh berbeda, kita pasti tetap anak. Beda kalau laki-laki, itu udah beda cerita karena itulah yang terjadi. Ya, begitulah ya. Gitu. Jadi makanya emang kalau aku bilang kasih ibu tuh sepanjang jalan, kalau kasih bapak itu cuma sepanjang penggalan. Jadi itu semakin menguatkan teori aku mau menikah, mau bercerai, dua-duanya itu adalah sebuah perjalanan yang nggak mudah. Sangat. Mau sendiri pun juga nggak gampang. Iya, ada enak, ada nggak enak. Ya. Ada enak, ada nggak enak. Ada problem yang namanya atau komunikasi yang harus dijalankan. Betul, ribet. Terus belum lagi nanti menghadapi anak yang kalau dia ternyata itu sedih, tapi dia berusaha untuk memperlihatkan kalau dia itu baik-baik aja gitu loh. Nah terus belum lagi nanti aku tuh takut dia ini bahagia nggak ya anak gue gitu loh, kayak gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu kekhawatiran itu tuh sekarang yang lagi berkecamuk di aku gitu loh. Karena kan memang anak-anak ini tuh nyamannya sama ibunya, jadi dia cerita apa aja gitu loh. Jadi kadang ada kayak kalimat-kalimat dia, misalnya pada saat dia lagi sama ayahnya tuh, yang menusuk hati aku, ternyata anak aku nih nggak baik-baik aja ya keadaannya gitu, kayak gitu sih. Iya itu. Misalnya dibilang apa? Apa ya? Ya kayak ayah nggak kayak dulu lagi. Terus apalagi kayak apa ya? Dia merasa kayak ada persaingan lah gitu loh. Ya tapi aku menjelaskan kalau it's okay, nggak ada masalah. Yang penting ayah sama ibu itu selalu ada gitu loh. Jadi kamu jangan pernah berpikiran kalau misalnya ayah dan ibu tuh tidak ada. Terus kamu omongin nggak omongan anak kamu itu ke bapaknya? Omongin. Tapi kan ya itu lagi, kembali lagi percaya atau enggak kan kembali lagi ke dia. Karena percuma juga, karena kita kalau ngomong apapun dia berpikirannya kalau itu udah aku yang buat-buat, ya buat apa ya, dia keep that way aja udah. Ya itulah salah ya, satu. Itulah salah satu. Paham kan. Coba kita sekarang describe foto ini Nindi. Oke. Waduh. 2023 itu 2018 ya. Oh ini lagi kacau balaunya ini. Mana Erik nih? Yang kita pikir dia diet mati-matian, ternyata bukan. Agak makan hati ke dalam ya, Bu. Ini lagi kacau-kacaunya, padahal berat badan nggak begitu jauh sama ini loh. Oh serius? Sama, iya. Tapi beda ya kelihatannya. Tapi beda banget, itu kayak kurang aja semuanya. Terus beda banget sama yang ini. Jadi kamu kalau mendeskripsikan di 2023 ini Nindi, kamu lihat 2018 itu petir menyambar kehidupan aku. Menyambar. 2023 iya, badainya udah lewat. Badainya udah lewat. Udah lewat. Jadi sekarang udah berlayar dengan berlayar ya, walaupun tetap berombak. Berombak tetap harus ada ombak. Kalau tenang banget tertenggelam gitu. Iya juga sih. Capek dayungnya. Iya capek. Harus. Jadi nanti besok-besok kalau cari pasangan nih, kamu carinya yang kayak apa? Ada apa, proses apa yang harus dilalui? Yang paling penting itu apa ya? Sayang sama menerima karena itu klise sih sebenarnya ya. Jadi kalau aku selalu berdoanya, ya Allah berikan aku pasangan yang terbaik menurutmu, gitu aja. Jadi kalau menurut aku nggak baik, belum tentu kan menurut ya Allah baik gitu loh. Jadi sekarang udah doanya tuh jelas. Kadang aku cuma bilang gini doang, ya Allah saya ingin sama dia misalnya gitu kan. Saya ingin sama dia, gimana caranya itu terjadi ya Allah. Nah, nanti tuh pilihan itu ya itu kan maunya lu tuh gitu kan. Jadi kok belum sih gitu ya.
Nah kan kita sering lihatnya sekarang jalan-jalan ya. Dia pernah bilang bahwa itu adalah bagian dari kalau dia lagi suntuk dia jalan-jalan. Jadi pas dia jalan-jalan itu apakah gambaran kamu udah happy atau masih suntuk? Bu? Nanti kita bahas. Kita lihat ada Dodi kangen band lah. Kalau ini juga seru. Aku sudah tidak sabar bertemu dengan dia ya kan. Kemarin sempat bercerai dia. Oh, bercerai juga. Alhamdulillah. Aduh, ini jadi. kenapa? Oh, nggak jadi. Alhamdulillah nggak jadi rujuk lagi ya kan. Alhamdulillah, aku mengamini yang rujuk-rujuk. Kita ikut bahagia. Kita lihat dulu profil yang berikut ini.